wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Keluarga besar Al-Azhar Kelapa Gading maupun Surabaya yang berbahagia, tidak henti-hentinya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam arti, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sungguh pun kita berada dalam kondisi darurat COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, pada kali ini sesuai dengan program pembinaan Biro Pembinaan Agama Al-Azhar Kelapa Gading, ingin sekali memberikan ketetapan-ketetapan bab ibadah yang mengacu kepada keseragaman ibadah yang insya Allah mengacu juga kepada syar'i, yaitu Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, saudara-saudaraku, perlu diketahui bersama bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tanggung jawab kita masing-masing sebagai warga institusi Al-Azhar Kelapa Gading, yang bukan hanya sekedar berada pada ibadah mahdhah semata, tapi nanti akan meningkatkan kepada ibadah ghairul mahdhah, yaitu praktek-praktek ibadah di luar ritual, yang insya Allah akan menuju kepada tujuan ibadah itu sendiri. Yang pertama, membawa kita menuju kepada ketenangan dan ketentraman hati. Yang kedua, membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu hidup dunia dan di akhirat. Setidaknya ada dua tujuan ibadah tadi, maka perlu sekali dari Biro Pembinaan Agama Al-Azhar Kelapa Gading untuk menyajikan materi-materi yang bersifat menuju kepada keseragaman. Artinya keseragaman dalam beribadah dalam suatu lembaga ini sangat dijunjung tinggi. Karena apa? Karena ketetapan sebuah institusi ini akan membawa kita kepada keberhasilan dan kesuksesan, juga akan menuju kepada hakikat ibadah itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin warga Al-Azhar yang saya hormati, setidaknya ada 4 pendapat mengenai definisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menarik. Sebelum kita bicara tentang praktek ibadah yang insya Allah mencakup seluruh aspek ibadah yang sudah dikenal di lembaga Al-Azhar, saya akan terlebih dahulu mencoba untuk membaca beberapa definisi dari 4 ulama besar tentang definisi ibadah. Yang pertama dari Muhammad Abduh. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah puncak ketundukan dan ketaatan. Beliau menitik beratkan puncak dari ketundukan dari seorang hamba kepada zat yang dia beribadah kepadanya, sebagai dampak pengagungan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari ulama besar Muhammad Abduh. Lalu yang kedua dari Ibnu Taimiyah, beliau lebih menekankan ibadah itu adalah sebutan untuk segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun tingkah laku. Sementara Syekh Ja'far Subhani mengatakan ibadah adalah ketundukan dan ketaatan dalam bentuk lisan maupun praktek yang timbul dari dampak keyakinan terhadap zat yang manusia bisa beribadah kepadanya. Lalu saudaraku, ini yang mungkin dianggap penting, lembaga-lembaga tinggi Al-Azhar, mereka mendefinisikannya lebih hebat ya. Kenapa? Karena mantan lembaga tinggi Al-Azhar mendefinisikan ibadah adalah ketundukan yang tidak terbatas.
sebagai puncak tertinggi dari kerendahan hati. Bayangkan saudaraku, kalau ada puncak dari kerendahan hati lalu timbul dari seseorang dari dampak dari pengagungan terhadap zat yang dia ibadahi, maka itulah ibadah. Maka sudah barang tentu dari keempat para ulama besar tadi, setidaknya mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada tujuan ibadah yang hakiki. Yang pertama adalah menenangkan hati, membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik, dan tercapainya kehidupan yang berbahagia. Tentu bahagianya adalah pada kacamata Allah dan pada kacamata ukhrawi yang mencakup semua kebutuhan manusia di dunia. Adapun syarat-syarat ibadah perlu dibacakan juga di sini. Syarat ini lebih bersifat umum dan mutlak sifatnya. Yang pertama adalah ikhlas. Saudaraku tahu bahwa sebetulnya jika kata ikhlas itu adalah sesuatu kata yang sudah terlampau akrab di lisan maupun di telinga kita, alias sering kita ucapkan dan sering kita dengar, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang belum mau mencoba untuk tenggelam kepadanya, kepada keikhlasan. Walaupun mungkin tahu, atau mungkin tidak tahu disebabkan karena terlalu terlena untuk mencari sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Padahal sebetulnya ikhlas yang menjadi syarat pertama dari ibadah itu adalah hilangnya segala sesuatu yang mengantarai seorang hamba dengan sang Khaliknya. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tolong jangan ada aktivitas, jangan ada gerak, jangan ada langkah, dan jangan ada perbuatan apapun yang antara kita dengan Allah ada antaranya, ada penghalangnya. Apakah penghalangnya itu sendiri adalah keinginan diri? Apakah penghalangnya itu adalah hawa nafsu? Bisa jadi penghalangnya adalah setan yang berupaya untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin harus diketahui Bapak Ibu sekalian, diri sendiri saja bisa jadi setan. Di mana apa? Di mana manusia melakukan segala sesuatu targetnya adalah keuntungan diri, kebaikan diri, perbaikan diri sendiri, tidak pernah memperhatikan orang lain, maka ini pun akan hilang nilai-nilai keikhlasan dari dirinya. Yang kedua, tentu penuh dengan keyakinan. Yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita laksanakan itu akan membawa kebaikan dunia akhirat. Sungguh pun mungkin logika kita menolaknya, sungguh pun mungkin perasaan kita menolaknya, tetapi percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih mengetahui daripada makhluknya. Mungkin kita akan bertanya, apa sih hasil dari sholat yang kita laksanakan? Apa sih hasil zakat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang setelah kita laksanakan kita masih menagih apa dampak baik ataupun keuntungan untuk pribadinya? Ini semuanya akan beres ketika kita berangkat dari sebuah keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita laksanakan, maka itu akan membawa kebaikan, dan sebaliknya apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kita langgar, maka kita akan mendapatkan keburukannya.
Walhasil di dalam keyakinan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, yang mungkin ini bahasa arti yang lebih bebasnya ya saudaraku, jika saja semua manusia ini beribadah kepada Allah, jika semua manusia ini taat semuanya kepada Allah, Allah tidak untung. Begitu juga sebaliknya, jika semua manusia membangkang, tidak mau hidup berada pada sistem agama Allah, apakah Allah rugi? Tentu tidak. Di ayat tersebut diakhiri dengan Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya dan Allah tetap Maha Terpuji. Saudaraku, itulah 3 poin. Yang pertama definisi ibadah, yang kedua syarat-syarat ibadah, dan yang ketiga adalah target ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana punya target membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian sementara. Ala minkum subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.